Perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang digelar hari ini dan tentunya berlangsung meriah. Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi saling memuji saat perayaan yang berlangsung tadi pagi. Prabowo memuji Jokowi karena mendukungnya hingga menjadi presiden dan telah hadir di sambungan daring anggota Dewan Pembina Gerindra, Wihadi Wianto. Selamat malam Pak Wihadi. Malam. Pak, pertama-tama kami dari CNN Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra yang ke-17 tahun. Semoga selalu hadir dan juga memberikan manfaat ya Pak ya, bagi seluruh masyarakat Terima Indonesia. kasih. Nah, Berjuang tanpa akhir. berjuang tanpa akhir. Baik, ini sudah Sweet 17 dan kali ini di Sweet 17-nya ini memang sweet. Akhirnya Ketua Umum Partai Gerindra menjadi presiden di Republik ini. Refleksinya seperti apa Pak? Ya, pertama-tama saya berterima kasih karena hari ulang tahun Gerindra berjalan dengan meriah. Dan saya juga mohon maaf kepada warga Sentul dan Bogor yang mungkin tadi pagi terkena macet karena memang banyak sekali kader-kader Gerindra yang datang. Dan ini semua memang adalah merupakan puncak daripada perayaan ini. Dan kita harapkan dengan yang 17 tahun ini dan Pak Prabowo sebagai presiden, maka Partai Gerindra adalah partai yang tidak akan berpangku tangan, tetapi akan tetap berkarya terus. Dan ini selalu disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kita semua dalam berbagai kesempatan. Dan dalam kesempatan kemarin pun juga, tadi pun juga disampaikan bahwa kita sebagai kader tetap harus bekerja untuk rakyat. Baik, begitu banyak sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ya dari kemarin dan juga pagi hari tadi. Namun salah satu yang di-highlight dan dibicarakan oleh banyak orang adalah lagi-lagi Bapak Prabowo Subianto memberikan apresiasinya kepada Joko Widodo. Bukan pertama kali, bukan kedua kali, ini sudah berkali-kali. Pertanyaannya, mengapa sepenting itu? Apa pentingnya untuk berulang kali memberikan apresiasi kepada Joko Widodo, apalagi hari ini momennya adalah perayaan puncak ultah Gerindra? Ya, sebenarnya Pak Prabowo itu mempunyai prinsip bahwa seluruh presiden yang ada dari pertama Bung Karno sampai kepada Pak Jokowi, baik itu Pak Hatta, semuanya mempunyai prestasi dan berkarya untuk bangsa. Dan juga memang ada hal-hal yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo bahwa setiap era itu pasti akan mempunyai prestasi walaupun memang kesalahan tidak tutup. Itu yang disampaikan tadi. Dan ini adalah kesempatan di mana kalau Pak Prabowo memberikan plus kepada Pak Jokowi dan istilahnya memberikan satu hal yang boleh dikatakan adalah penghargaan kepada Pak Jokowi, ini adalah sesuatu hal yang boleh dikatakan ini adalah suatu contoh bahwa bagaimana hubungan presiden ke presiden itu sangat baik. Dan Pak Prabowo sendiri pun melihat bahwa pada saat sebelum menjabat sebagai presiden dan dipilih sebagai presiden adalah sebagai menteri Pak Jokowi. Dan ini kita lihat bahwa dengan koalisi pada saat 2019 hingga saat ini kemudian Pak Prabowo sebagai presiden, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo dan mantan Presiden Jokowi, Presiden ke-7, itu adalah memang selalu ada sesuatu hubungan yang memang ini menghargai sekali Pak Jokowi. Kita lihat bahwa Pak Jokowi memang yang membantu, dikatakan tadi oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi yang membantu Presiden Pak Prabowo sekarang ini untuk terpilih menjadi presiden. Dan itu disampaikan Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo dibantu oleh Presiden ke-7 dan dibantu oleh Presiden ke-6. Nah, itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi ini adalah bentuk penghargaan Pak Prabowo kepada Pak SBY pun. Dan Pak SBY kemarin hadir pada saat silaturahmi di Partai Gerindra. Dan sama juga Pak Prabowo dalam hal ini mungkin waktu itu tertutup ya acaranya. Jadi Pak Prabowo juga memberikan penghargaan kepada Pak SBY sebagai Presiden ke-6. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang kalau kita lihat adalah memang dari satu presiden ke presiden yang lain itu harus mempunyai konektivitas yang dimana adalah ini semuanya adalah bagaimana kita ingin bahwa negara kita ini adalah negara yang bersatu dan kita menjunjung tinggi persatuan dan kita berpikir bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Berbicara mengenai konektivitas, Pak Wihadi, yang menarik juga ada wacana
koalisi permanen karena momen ulang tahun Gerindra ini menjadi momen untuk Kim berkumpul, kemudian ada wacana koalisi permanen. Apakah ini juga sebagai wujud konektivitas tersebut? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, koalisi permanen, baik itu dalam acara kemarin di silaturahmi maupun pada pagi tadi pada saat ulang tahun, itu adalah merupakan bentuk di mana bahwa Indonesia ini mempunyai ciri demokrasi yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Artinya bahwa menjunjung persatuan. Jadi walaupun nanti setelah eh, adanya konstelasi daripada pemilihan, tetapi setelah itu akan bersatu kembali untuk melakukan bersatu lagi untuk melakukan pembangunan bersama-sama. Dan ini untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan ini adalah diberikan contoh oleh Pak Prabowo juga pada saat 2019, Pak Prabowo walaupun berkontestasi dengan Pak Jokowi, tetapi bersatu berkoalisi untuk membangun negara ini. Dan juga disampaikan juga tadi bahwa koalisi Kim pada saat pilkada itu banyak yang mungkin calon-calonnya berbeda, tetapi setelah selesai pilkada itu koalisi tetap solid dan mereka bersama-sama juga dalam daerah untuk membangun bersama-sama daerah. Jadi ini adalah bentuk daripada kekuatan bahwa kita ini adalah kerukunan dan kita persatuan kita untuk membangun negara ini. Dan ini adalah kaitannya ada dengan konektivitas itu, bahwa kita mempunyai koneksi yang kita terhubung satu sama lain, mempunyai rasa yang sama bahwa kita adalah dalam perdamaian dan kita ini adalah kerukunan bersama untuk bersatu. Itu juga menjadi penting ya, Pak Prabowo mengapresiasi kehadiran baju merah. Ya, tentu itu adalah sesuatu hal di mana teman seperjuangan disampaikan oleh Pak Prabowo, tidak ada yang namanya lawan politik, tetapi adalah teman seperjuangan, walaupun mungkin pada saat ini belum jadi koalisi, tetapi adalah teman seperjuangan untuk melakukan pembangunan negara ini dan mensejahterakan rakyat. Dan ini adalah penghargaan khusus kepada Pak Prabowo tadi disampaikan juga dengan hadirnya teman-teman dari PDI Perjuangan. Baik, saya mau menyinggung sedikit, Bapak selain mengenai konektivitas namun juga janji-janji Bapak Prabowo Subianto. Yang menarik, Pak Prabowo Subianto menyatakan bahwa minimal tahun ini ada 15 mega proyek yang dana pembiayaannya mencapai miliaran dolar tapi tanpa meminta investasi dari luar. Namun kalau misalkan ada yang mau berinvestasi ya boleh saja. Tapi rencananya seperti apa Pak 15 mega proyek pada tahun 2025 ini? Dari awal kita sudah melihat bahwa proyek hilirisasi ini adalah proyek yang memang digagas pada saat itu oleh Presiden ke-7. Kemudian juga sekarang Pak Prabowo sendiri juga melakukan proyek-proyek hilirisasi. Dan dalam proyek-proyek hilirisasi tentunya bahwa itu akan banyak terjadi proyek-proyek yang akan membutuhkan suatu investasi. Namun Pak Prabowo tadi dengan juga menyampaikan kepada kita bersama bahwa dengan penghematan anggaran ini, maka investasi-investasi itu pun juga akan bisa dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini semuanya bagaimanapun juga dengan mega proyek ini semuanya adalah bagaimana kita membangun suatu bangsa yang mandiri dan juga ini adalah merupakan cita-cita Pak Prabowo sebagai bangsa yang mandiri dan bangsa yang bisa mensejahterakan rakyat kita semuanya. Pertanyaan terakhir, Pak Wihadi, yang tentu saja tidak mungkin saya tidak tanyakan mengenai deklarasi bahwa Prabowo Subianto diinginkan oleh Partai Gerindra untuk kembali maju di tahun 2029. Belum genap 1 tahun memimpin, tapi deklarasi tersebut sudah dilakukan. Pertimbangannya seperti apa? Kami sebagai kader tentunya menginginkan Pak Prabowo sebagai mencalonkan kembali dan kita calonkan kembali sebagai calon presiden 2029, karena sebagai kader kita tentu menginginkan ketua umum kita tetap menjadi presiden sesuai dengan undang-undang 2 kali periode. Namun dalam hal ini Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa Pak Prabowo menginginkan konsentrasi bagaimana menyelesaikan program-programnya selama 5 tahun ini dengan baik, sehingga saya kira itu adalah merupakan tujuan utama daripada Pak Prabowo. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo
berjanji akan menyelesaikan program-program untuk kesejahteraan rakyat ini. Dan apabila Pak Prabowo tidak bekerja dengan baik, Pak Prabowo juga siap untuk tidak dicalonkan. Itu disampaikan tadi pada saat perayaan ulang tahun. Dan ini adalah merupakan tekad Pak Prabowo, yang terpenting adalah menyelesaikan program-programnya 5 tahun ini. Baik, baik, terima kasih Pak Wihadi. Sekali lagi selamat ulang tahun Partai Gerindra. Terima kasih anggota Dewan Pembina Gerindra Wihadi Wianto telah bergabung bersama kami di Prime News. Ya, terima kasih.